ketika cucunya kesini itu sudah beberapa hari yang lalu sudah meninggal, belum ada 1 minggu. Ya bersyukur deh bisa dimakamkan dengan baik. Dan ini entah darah atau apa ya teman-teman. Ya kita skip aja karena di sini saya agak merinding, karena saya kalau sudah melihat darah itu kayak gimana gitu ya. Dan ada tasbih untuk berzikir. Ya mungkin kakak ini suka berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Rapa. Oke teman-teman, ya lagi-lagi masih di Majalengka, di kota angin. Yang mana ketika di kota angin pasti sejuk. Ya sekarang sejuk banget, walaupun agak sedikit panas, tapi ini sejuk banget teman-teman. Oke, di siang hari ini saya akan mengeksplor sebuah rumah yang berada di kota Majalengka. Rumah ini katanya sudah terbengkalai beberapa tahun yang lalu, dan ada tragedi yang mengenaskan di dalam rumah ini. Dan terjadinya tragedi itu beberapa tahun silam sehingga rumah ini terbengkalai. Dan ini panas banget, woy. Ya, jadi kita langsung aja eksplorasinya biar nggak terlalu panas di sini, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, di depan kalian ada sebuah rumah yang terbengkalai. Kurang lebih dari 10 tahun terbengkalai, teman-teman. Dulunya rumah ini ditepati oleh kakek-kakek dan cucunya perempuan. Dan singkat cerita, si cucunya itu menikah. Dan ya, cucunya itu menikah, karena sudah menikah memilih untuk tinggal bareng bersama pasangannya. Dan akhirnya kakek-kakek ini hidup sendiri di dalam rumah ini, teman-teman. Ya kasihan banget ya kakek-kakeknya hidup sendiri. Karena memang tidak ada keluarga lagi, tidak ada cucu lagi, hanya satu-satunya cucu itu yang menemani kakek ini. Karena hidup sendiri, apa-apapun sendiri, makan minum sendiri, teman-teman, tentunya. Dan karena hidup sendiri terjadi hal yang tidak diinginkan, dan kakek-kakek ini meninggal, teman-teman. Kenapa bisa meninggalnya? Karena informasi dari warga, kakek-kakek ini terjatuh di sumur, terjatuh di kamar mandi istilahnya. Dan ketika kakek-kakek itu meninggal, tidak diketahui oleh warga sekitar. Ketika itu, singkat cerita, sang cucunya itu berkunjung bersilaturahmi ke rumah kakek ini, dan melihat ketika membuka rumah dan ketika membuka kamar mandi, di situ ada kakeknya yang tergeletak, teman-teman, yang tergeletak di kamar mandi. Dan ternyata kakeknya itu dinyatakan meninggal dunia. Ya, ini ruangan tamunya, teman-teman. Dan kakek itu meninggal, tidak ada satu orang pun yang tahu, tidak ada warga yang tahu, karena si kakek itu hidup sendiri, teman-teman. Ya, bersyukurnya sang cucu ini menengok kakeknya, berkunjung ke kakeknya, jadi tahu dengan kondisi kakeknya. Coba deh bayangin kalau misalkan cucunya itu tidak berkunjung ke sini, pasti mungkin sang kakek ini sudah bau, sudah beberapa hari gitu ya. Dan ketika cucunya pun ke sini, si kakek itu sudah tergeletak, dan itu astagfirullahaladzim, itu kayak ada darah, men. Wow, ini ngeri banget. Dan ketika cucunya kesini itu sudah beberapa hari yang lalu sudah meninggal, belum ada 1 minggu. Ya bersyukur deh bisa dimakamkan dengan baik. Ini menjadi bahan kisah, bahan ya buat kalian pembelajaran ya.
ini mungkin adalah dulunya kamar cucu dari kakek ini. Karena di sini ada boneka, teman-teman. Ya, itu informasi dari warga sekitar. Ya, entah itu 100% benar ataukah itu hanya cerita dari warga, dari mulut ke mulut. Ya, di sini informasinya masih simpang siur, teman-teman. Ya, mungkin astagfirullahaladzim. Itu apa, men? Wow. Astagfirullahaladzim. Ya, itu informasinya. Jadi ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Ya, bahwasanya kita jangan tinggalkan orang tua kita sendiri di rumah. Apalagi orang tua itu sudah lansia, tidak bisa apa-apa. Jangan sesekali kita meninggalkan orang tua tersebut. Lebih baik orang tua kita atau kakek kita atau saudara kita yang sudah lansia, lebih baik kita bawa lah hidup bareng, karena itu tidak baik untuk tinggal sendiri. Dan ini entah darah atau apa ya, teman-teman. Ya, kita skip aja karena di sini saya agak merinding, karena saya kalau sudah melihat darah itu kayak gimana gitu ya. Sebenarnya nggak kuat sih kalau sudah melihat darah seperti itu, teman-teman. Ya, ini jadi bahan untuk pembelajaran kita semua. Kita sebagai anak, kita sebagai cucu, kita harus bisa merawat orang tua, teman-teman. Yang dinamakan orang tua adalah orang yang sudah lansia gitu ya. Ya, walaupun itu bukan orang tua kita, itu hanya kakek kita harus bisa menjaganya, teman-teman. Ini apa ya? Saya nggak tahu deh. Boboko atau apa? Ini ruangan kosong. Ini jadi bahan pembelajaran, jadi bahan untuk kita agar tahu bahwasanya orang tua itu tidak baik atau tidak boleh ditinggalin sendiri. Ya, hidup sebatang kara. Ini adalah perkebunannya, teman-teman. Ini perkebunannya. Dalam arti orang tua itu tidak boleh tinggal sendiri, karena takutnya itu seperti ini. Ketika terjadi jatuh ataupun terjadi hal-hal yang tidak diketahui orang lain, itu bisa menyebabkan hal yang fatal. Contoh seperti ini, banyak sekali orang tua, orang yang sudah lansia itu mudah sekali ya untuk jatuh, sedikit jatuh. Itu bisa jadi hal yang memicu kejadian itu bisa menyebabkan kematian, teman-teman. Dari jatuh bisa ketahuan. Dari jatuh itu bisa menyebabkan kematian, karena orang tua itu sangat mudah sekali, teman-teman. Mudah sekali jatuh, mudah sekali sakit, dan mudah sekali untuk apa ya, istilahnya kayak gitulah. Wow, saya nggak berani masuk sini, teman-teman. Saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena di sini ada tawon. Saya merinding bin wedi, teman-teman. Nah, itu tawon itu aktif banget. Di sini ada beberapa biji sarang tawon. Ada beberapa biji sarang tawon ya, teman-teman. Nah, yang bikin saya merinding bin wedi, teman-teman, bukan takut soal setan alas, tapi takut tahun ini takutnya tuh kena kepala atau gimana. Lebih baik kita menjaga keselamatan. Lebih utamakan keselamatan, teman-teman. Di sini saya tidak review masuk-masuk ya. Di sini ada, di ruangan ini tepatnya ada beberapa barang, dan itu ada koper, ada juga gelas, ada juga boneka. Karena anak perempuan pasti punya boneka, dan beberapa pakaian-pakaian dan celana, baju dan lain-lain sebagainya. Dan di sini ada 2 lemari ya, teman-teman. Ada 2 lemari yang di sini. Dan saya bisa nggak ya saya masuk ke sini? Takutnya saya disamper tawon. Nggak apa-apa deh, sedikit untuk mereview. Nah, itu ada Al-Quran juga, ada pakaian, dan ada samping, bukan samping sih, tapi kalau kata bahasa Jawa mah oke, ya wis lah. Kita sedikit-sedikit mundur karena takut ada serangan tawon. Waduh, serangan tawon. Bukan serangan apa gitu ya. Takutnya ada serangan tawon. Dan di sini, astagfirullah, banyak sekali tawon ternyata. Ini kita menuju ke lokasi di mana. Ini infonya, si bapak tua, si bapak Khalid ini terjatuh dan dilihat oleh cucunya sudah tergeletak, teman-teman.
Ya, semoga kakek itu ya diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, kok agak sedikit merinding bin Wadi teman-teman di sini. Di sini ada gentong. Katanya sih gentong itu dalam arti kata orang dulu adalah sumber kerezekian kita. Karena gentong itu untuk menyimpan beras-beras gitu. Ya ini teman-teman. Dan ini kayak gini. Ya. Kok masih ada bakar-bakaran kayak gini gitu. Ya saya doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bekas bakar-bakaran juga, ada cangkir ini biasanya bekas teh sih, atau ada coet apa nih. Ini ada gentong juga. Dan di sini lemarinya. Oh men. Ini informasi dari warga sekitar agak sedikit mengerikan, agak sedikit ngeri juga. Mungkin ini bajunya, mungkin teman-teman. Ini adalah mungkin bajunya. Karena saya nggak tahu, karena di sini ada baju kayak bapak-bapak ini, yaitu baju bapak-bapak. Dan di sini ada celana bapak-bapak, celana kakek-kakek yang udah lama banget, udah lapuk. Dan itu mungkin handuknya atau gimana gitu. Dan ini dapur pawon. Mungkin masaknya masih seperti ini karena hidup seorang kakek-kakek itu tidak dengan gas mungkin. Jadi dulu kan orang dulu masak-masak itu bakar-bakar kayak gini teman-teman. Dan kayak gini. Jadi kalau misalkan hidup sendiri seorang lansia ya seperti ini. Ya saya harap sih buat kalian yang punya orang tua, buat kalian yang punya kakek, nenek dan saudara-saudara yang sudah lansia, jangan ditinggalin sendirilah. Takut banget kalau tinggal sendiri. Takutnya terjadi hal-hal aneh ya seperti ini. Karena mereka itu sudah tidak ada daya lagi, sudah tidak ada tenaga lagi untuk melakukan apapun. Di sini saya review dulu ada apa? Wow, ada Gucci. Ada Gucci Kotahe. Wow. Ini keren banget. Biasanya untuk nyeduh kopi, nyeduh teh ini ada di sini. Ya semoga tidak ada yang ngambil sih. Takutnya saya review nanti ada yang ngambil lagi. Ini apa nih? Buku-bukuan. Dan kosong aja di sini, kita tutup lagi. Oke. Ada apa? Ada lampu dan ada tasbih untuk berzikir. Ya mungkin kakak ini suka berzikir. Ada apa ya di sini ya? Wow, gelas banyak banget, buset dah. Ya kan? Kenapa orang-orang dulu tuh suka menyimpan gelas-gelas kayak gini? Ini banyak banget. Buat apa gitu kan? Hidup cuma berdua, kakek dan cucunya. Cucunya sih perempuan, infonya. Kira masih bisa dibuka, ternyata nggak bisa dibuka teman-teman. Ya, ini jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Jangan sesekali kita tinggalkan lansia di sini. Jangan tinggalkan orang tua di sini ya teman-teman. Gerah banget di sini sumpah. Panas banget. Kalau di luar itu dingin karena anginnya sejuk banget. Gerebek-gerebek karena di Majalengka itu kota angin jadi sejuk. Ya, semoga almarhum si kakek ini amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kakek ini bisa hidup tenang di sana. Ya, semoga mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama untuk almarhum kakak ini teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan Al-Fatihah. Ya, walaupun kalian sedang nonton video ini mengirimkan Al-Fatihah, pahalanya tuh bukan buat siapa-siapa, tapi buat kalian sendiri juga. Ya, rambut saya agak sedikit out dan gak bener ini. Ya, jadi itu informasi dari warga sekitar tentang tragedi di rumah ini di kota Majalengka. Dan
beberapa kali saya bilang saran untuk kalian semua, jangan tinggalkan ya orang tua kita, jangan tinggalkan saudara-saudara kita, entah kakek nenek atau kedua orang tua kita kalau sudah lansia. Jangan tinggalkan hidup sendiri teman-teman, jangan tinggalkan hidup sendiri. Karena apa? Orang tua itu sudah tidak ada dayanya untuk melakukan apa-apa. Kalau sudah terjatuh ya susah lagi untuk bangunnya, karena sudah tua gimana, ya kan? Ya memang kita sudah hidup berumah tangga, kita sudah mempunyai pasangan, tapi jangan tinggalkan orang tua kita sendiri di hidup. Jangan tinggalkan orang tua kita hidup sendiri, karena itu bahaya banget. Kita itu dibesarkan, dan kita jangan sekali tinggalkan orang tua kita teman-teman. Itu pesan saya sih, pesan singkat, padat dan jelas. Mungkin bahasanya muter-muter, tapi mungkin itu bisa dipahami buat kalian semua. Pada intinya jangan tinggalkan orang tua sendiri di dalam rumah gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya Yusuf di channel Yusufkator, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di video kali ini. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat untuk bikin konten seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.